Peraduan Cinta Malika, episode 30, mencoba mengungkapkan. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Hari ini, Angga sengaja tidak ikut meeting. Ia berencana menemani Malika untuk memeriksakan keadaan kaki Malika ke dokter. Dan tentu saja, tanpa sepengetahuan Malika, sebab Angga tak mau mendengar kata penolakan dari mulut istrinya itu. "Apa kamu sudah sampai di kantor Malika?" tanya Pak Nugroho melalui sambungan ponsel yang sangat ingin mengetahui perkembangan kondisi kaki menantunya. "Belum, Pak. Angga masih di jalan." "Ya sudah, hati-hati di jalan." Sementara itu di kantor Malika, "Bukankah hari ini jadwal pemeriksaan kaki kamu?" Malika yang sedari tadi sibuk dengan laptopnya mengangkat kepalanya menatap Ibu Nurul. "Benar, Bu. Sebentar lagi saya ke rumah sakit. Apa kamu mau Ibu temani?" "Tidak, Bu. Tidak usah. Terima kasih. Tapi Ibu tidak perlu repot-repot menemani saya." "Saya tidak merasa repot, Lika. Menemani kamu ke dokter tidak seberapa dibandingkan dengan dedikasi kamu terhadap perusahaan ini." "Ya, memang benar kamu masih terbilang baru. Tapi melihat kerja keras kamu, Ibu yakin kalau kamu adalah karyawati yang ulet. Buktinya, meskipun kamu sedang sakit, kamu masih saja berkantor. Padahal, Ibu sudah memberimu izin untuk mengerjakan tugas kamu dari rumah saja." Penuturan Ibu Nurul yang memuji tak membuat Malika cepat puas. Ia justru berpikir, jika ingin sukses di masa yang akan datang, tidak cukup dengan rajin saja. Butuh keberanian dan kemampuan yang kompeten agar bisa terus bergerak maju. Dan untuk menjadi seperti itu, belajar dan pantang menyerah kuncinya. "Lika, apa suami kamu yang akan mengantarmu ke dokter?" Malika tersentak mendengar pertanyaan atasannya itu. "Bagus dong kalau kamu diantar oleh suami kamu. Sekalian saja perkenalkan dia pada Ibu. Ibu sudah lama ingin bertemu dengannya. Dia akan datang menjemput kamu, kan?" Binar manik Ibu Nurul terpancar disertai dengan harapan yang memburu. "Mana mungkin Mas Angga akan bersedia. Dia kan orang yang sibuk. Dia pasti hanya mementingkan pekerjaannya," gumam Malika dalam hati. "Maaf, Bu, karena sepertinya Ibu harus kecewa. Suami saya adalah orang yang sibuk, jadi saya ke rumah sakit sendiri." "Oh, begitu. Kalau begitu, Ibu akan mengantar kamu sampai lobi." Malika pun siap-siap. Sebelum meninggalkan meja kerjanya, ia terlebih dahulu merapikan semua dokumen yang tergeletak di atas mejanya. "Kamu sudah memesan taksi online, kan?" Ibu Nurul menoleh Malika yang berdiri di sampingnya di dalam lift. "Saya akan naik taksi saja, Bu. Entah kenapa, sejak tadi orderan saya batal terus." Ibu Nurul hanya manggut-manggut mendengar ucapan Malika yang terdengar kesal. Tak lama, pintu lift pun terbuka. "Iya, aku juga mau punya pacar seperti dia. Tapi ngapain dia parkir di situ? Apa dia punya pacar di kantor ini? Wah, bahagianya. Sudah tampan, tajir lagi." "Tampan sih sudah pasti. Tapi dari mana kamu tahu kalau dia tajir?" Salah satu dari karyawati yang berdiri di dekat meja resepsionis menimpali perkataan sesamanya karyawati. "Kamu tidak lihat mobil yang dipakainya? Itu membuktikan kalau dia itu bukan orang biasa." Deheman Ibu Nurul membuat ketiga karyawati tersebut menoleh. "Apa pekerjaan kalian masih kurang?" lanjut Ibu Nurul mengintimidasi. Maaf, Bu," sahut mereka berbarengan. "Lanjutkan pekerjaan kalian." "Baik, Bu." "Ayo, Malika." Malika pun berjalan menuju pintu utama bersama Ibu Nurul. Dan alangkah tidak percayanya ia menyaksikan Angga berdiri beberapa meter di hadapannya. "Ada apa, Malika?" Ibu Nurul bingung dengan reaksi yang ditunjukkan oleh Malika. Bukannya menjawab, Malika justru sibuk bermonolog dalam hati. "Itu Mas Angga, kan? Kenapa dia ada di sini? Aku pasti salah mengenali orang. Iya, pasti salah. Tapi kenapa orang itu tersenyum sambil berjalan ke arahku? Apa dia rekan kerja Ibu Nurul?"
Silih berganti Malika menoleh Ibu Nurul dan pria yang berjalan semakin mendekat. Sampai akhirnya, "Kamu sudah siap, sayang?" Pertanyaan Angga membuat Malika terkesiap. Setelahnya, ia melirik Ibu Nurul yang tampak bingung. "Siap." Malika masih diselimuti perasaan syok. "Bukankah hari ini jadwal kamu ke dokter? Dan sengaja aku kemari untuk menemanimu," jelas Angga. "Maaf menyela, Anda siapanya Malika?" Pertanyaan Ibu Nurul membuat Angga dan Malika menoleh ke arah ibu paruh baya itu. "Perkenalkan, nama saya Angga. Saya suami Malika." Ibu Nurul pun menyambut uluran tangan Angga. Sembari tersenyum, ia lalu memperkenalkan diri. "Jadi, sosok yang mereka bicarakan tadi adalah Mas Angga," ucap Malika dalam hati, menatap intens ke arah Angga. "Pantas saja mereka riuh," celutuk Ibu Nurul. "Maksud ibu?" timpal Angga. "Ah, bukan apa-apa." Tak berselang lama, Malika dan Angga pun pamit undur diri. "Kamu sungguh beruntung punya suami yang perhatian, Lika. Tapi, kenapa aku merasa tidak asing dengan Pak Angga itu?" gumam Ibu Nurul yang menyaksikan kendaraan Angga keluar dari pelataran kantor. Di lain posisi, Karina yang melihat Angga membukakan pintu dan membantu Malika masuk ke mobil mengepalkan kedua tangannya karena marah. "Jadi, dia istri terpaksa kamu, Mas. Di sini rupanya dia berkantor." Karena penasaran kemana Angga membawa Malika, Karina lalu mengikuti mereka dengan memakai mobil atasannya yang ia pinjam sejak keluar dari kantor pagi ini. Sambil memegangi kemudi, sesekali Angga melirik Malika yang sejak tadi seakan ingin mengatakan sesuatu. "Ada apa, Malika?" "Ya?" "Aku tanya, ada apa? Sepertinya ada yang ingin kamu katakan. Apa itu?" 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan "Mas, katakan saja." Malika berusaha bersikap biasa-biasa saja, sebab jujur saja, degup jantungnya masih berpacu sejak kata sayang terucap di bibir Angga untuknya. "Terima kasih, Mas, untuk hal yang Mas lakukan hari ini. Walau hanya akting, tapi aku sudah senang. Tapi, apa tidak masalah Mas melakukan ini di tempat umum? Bukankah Mas tidak menginginkan pernikahan kita diketahui orang lain? Untuk itu, aku selalu menahan diri untuk tidak memberitahukan ke orang-orang dengan siapa aku menikah, bahkan kepada atasanku, walau hanya sebatas nama. Cukup mereka tahu kalau aku sudah bersuami." Mendengar penuturan Malika, Angga tidak serta-merta menanggapi. Ia hanya tampak berpikir sambil tetap fokus mengemudi. Mengetahui tak ada reaksi dari Angga, Malika hanya menghela nafas. "Mungkin sebaiknya aku tidak mengatakan apa-apa," batinnya. Beberapa menit berlalu, Angga memarkirkan kendaraan bajanya di salah satu sudut parkiran rumah sakit tujuan mereka. "Tunggu, Malika," cegah Angga ketika Malika membuka pintu dan hendak keluar. Malika mengerutkan keningnya menyaksikan Angga buru-buru keluar dari mobil dan berlari kecil menuju pintu yang telah dibuka olehnya. Dan kedua maniknya membola di saat Angga mengangkat tubuhnya dan berjalan memasuki gedung rumah sakit ala Brother. "Kepada siapa lagi Mas Angga mempertunjukkan keharmonisan rumah tangga kami? Bukankah di sini tidak ada orang yang mengenali kami?" "Oh, jantungku, semoga Mas Angga tidak mendengar debaranmu," benak Malika dengan kedua pipi memerah bak buah tomat. "Aku harap kamu mengerti dengan apa yang aku lakukan saat ini, Malika. Kalau saja aku bisa jujur, aku sungguh bersedih mendengar kalimat itu terucap di bibirmu." Tak berbeda dengan Malika, Angga pun berucap dalam hati, "Terima kasih telah menonton episode kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya."